Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dirahmati Ketua dan pengurus serta seluruh anggota Aisyah Jatimulyo yang berbahagia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ini baru pulang karnaval atau karnaval? Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan ngaji tentang Yaumil Akhir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kebangkitan, tentang al-ba'ats. Jadi setelah kehancuran alam semesta karena tiupan sangkakala yang pertama, itu akan ditiupkan lagi sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Apa yang terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua? Yaitu dikirimnya manusia ke padang mahsyar. Karena itu materi tematik kita tentang hari akhir pada pertemuan kedua ini berkaitan dengan ada apa di padang mahsyar. Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua malaikat Israfil itu berdasarkan kitab Aisal Tafasir itu adalah 40 tahun. Jadi separuh lebih dari usia kehidupan kita umumnya. Karena umat Nabi Muhammad ini antara 60-an sampai 70-an tahun, sedikit yang melampaui usia tersebut. Kalau ibu-ibu ini masih 2 bulan atau 3 bulan? Sudah sweet ya? Sweet ya? Tapi semangatnya harus tetap muda. Walaupun usia berjalan secara sunnatullah, semangat menjalankan Islam itu harus terus muda, harus terus diperbaharui sehingga menghasilkan keistiqomahan. Jadi tidak boleh menyerah dengan usia yang terus berlanjut sesuai dengan sunnatullah. Selama Allah memberikan kesehatan fisik, maka ketaatan harus kita tingkatkan. Jadi jangan mengatakan saya sudah tua, jadi saya di rumah aja sholatnya. Kalau memungkinkan datang ke masjid, ya ke masjid. Karena pahala yang diperoleh antara yang laki ke masjid dengan yang ibu-ibu ke masjid sama, tidak ada perbedaan. Dan tidak dilarang para wanita sholat jamaah di masjid menurut keputusan taksi. Nah, ketika masa 40 tahun ini Allah dengan kesendiriannya mengatakan limanil mulkul yaum. Siapakah pemilik kekuasaan pada hari ini? Allah sendiri yang menjawab karena tidak ada yang lain semua mati. Lillahil wahidil qahhar. Pemilik kekuasaan pada hari ini adalah Allah yang Maha Tunggal, Maha Berkuasa. Di sini kita menyelami makna yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin. Penguasa, pemilik hari pembalasan. Karena seringkali kita dalam sholat maupun di luar sholat baca Fatihah itu pokoknya baca. Karena sudah hafal luar kepala ya ibu-ibu ya. Ada yang tidak hafal Al-Fatihah kan tidak mungkin pasti hafal Al-Fatihah. Tapi seringkali bacaan kita terhadap Al-Fatihah itu tidak ada penghayatannya, lewat dari penghayatan kita sendiri. Mungkin karena kita tidak memahami maksudnya secara menyeluruh. Tapi paling tidak dengan belajar secara tematik hari akhir ini, kita tahu bahwa Allah Maliki Yaumiddin.
penguasa dan pemilik hari akhir, hari pembalasan. Karena kalau manusia itu dia mungkin memiliki tapi tidak menguasai, atau sebaliknya menguasai tapi tidak memiliki. Misalnya villa-villa di Batu itu pemiliknya bisa di Surabaya, bisa di Sidoarjo, bisa di Malang. Siapa yang menguasai villa-villa itu? Ya asisten rumah tangganya yang menguasai. Dia bebas untuk tidur di mana saja. Intinya kadang-kadang manusia itu menguasai tapi tidak memiliki, atau sebaliknya memiliki tapi tidak menguasai. Tapi Allah Maliki Yaumiddin, penguasa dan pemilik hari pembalasan. Nah, setelah 40 tahun ditiupkanlah sangkakala yang kedua, kemudian manusia dibangkitkan. Dibangkitkan dalam keadaan yang sama usianya. Jadi tidak ada yang tua, tidak ada yang remaja. Jadi usianya sekitar 30-an tahun. Nah, kita mulai dengan dua dimensi pengumpulan makhluk. Ada al-jam'u, yaitu hari pengumpulan, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Quran surat Asy-Syura ayat 29. Atau dalam surat At-Taghabun, ini adalah hari pengungkapan kerugian mutlak. Hari ditampakkannya seluruh amal manusia dalam catatan. Kemudian di dalam surat Al-An'am, dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua. Quran surat Al-An'am ayat 120. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang tidak terkumpul di padang mahsyar. Baik yang matinya dikremasi, yang matinya dimutilasi, yang matinya dimakan buaya, yang matinya dibakar, bunuh diri dan seterusnya, sudah jadi tulang bulang. Tapi Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan sebagaimana keadaannya sebelumnya, tapi dalam kondisi yang relatif mudah dibanding usia kematiannya. Istilah mahsyar berarti tempat pengumpulan. Al-Quran lebih banyak menggunakan kata kerja hasyar atau proses, menegaskan bahwa ini adalah peristiwa ilahiyah yang mutlak terjadi, bukan sekedar nama ruang spesial. Titik mula kehidupan kebangkitan. Jadi momen peniupan, ketika ditiup sekali lagi atau tiupan kedua, maka seketika itu mereka bangkit berdiri menunggu. Fa'idahum qiyamun yanzurun, dalam surat Az-Zumar ayat 68. Keluarnya manusia bergerak cepat seperti belalang yang berterbangan. Ini semua berdasarkan ayat. Tidak ditampilkan ayatnya supaya kita bisa memahami terjemahan. Kemudian ditiup sekali lagi, maka seketika mereka bangkit berdiri menunggu. Bergerak cepat seperti belalang yang berterbangan dalam surat Al-Qamar. Kemudian kondisi mentalnya keluar dengan pandangan tertutup. Orang kafir menyadari ini adalah hari yang sangat berat. Kalau dalam surat Al-Ghasyiyah itu ada wujuhun yawma idzin khasyiyah. Jadi wajah yang tertunduk lesu, menyesal, terhina, ya, karena persiapan di dunianya tidak ada. Ya. Makanya digambarkan amilatun nasibat tasla naran amiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahu illa min dzurriyyah. Ini kelompok pertama, kelompok besar, ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya. Tapi ada kelompok selanjutnya, wa wujuhun yawma idzin na'imah isaiha
rawdiya fi jannatin la tasma'u fiha laghiya fiha ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa aqwabu mawdu'ah wa namariku masfu'ah wa zarabiyyu mawdu'ah. Segala kenikmatan yang akan diterima disebutkan dalam ayat-ayat ini, mulai dari tempat senden, permadani, minuman yang akan dinikmati oleh mereka yang wajahnya naam, wajah yang berseri-seri. Bagaimana keadaan pada mahsyar? Apakah dia di lapangan atau di padang pasir tandus? Kalau menurut keterangan surat Ibrahim, itu bumi diganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Jadi bumi yang kita tempati sekarang berbeda dengan bumi yang di mana Allah mengumpulkan manusia yang disebut dengan padang mahsyar. Kalau bumi yang kita tempati sekarang ada sungainya, ada gunungnya, ada lembahnya, ada lautnya. Nah, nanti bumi yang akan dijadikan sebagai tempat berkumpulnya manusia atau mahsyar itu tidak ada itu semua, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada sungai, ya, tidak ada danau, semuanya rata. Jadi sejak manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul di situ. Jin juga berkumpul di situ, hewan-hewan juga berkumpul di situ. Ini yang disebut dengan panggung keadilan Tuhan, transformasi total alam semesta. Kenapa tidak diperlukan gunung dan lain-lain? Ya, karena kehidupannya sudah berbeda, sudah masuk ke alam akhirat. Keadaannya menurut keterangan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, putih bersih, hamparan terang tanpa batas, suci dari dosa masa lalu, seperti orang yang tidak ada lagi dosanya, kan putih bersih. Itu keadaan mahsyar. Kemerah-merahan berwarna pucat, kemerahan bagaikan hamparan roti dari tepung murni. Walaupun Nabi menjelaskan seperti ini, hakikat sesungguhnya wallahu a'lam. Ya. Karena kehidupan hari akhir itu tidak bisa dinalar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya nanti. Ya, paling tidak kita menambah keimanan bahwa hari akhir itu betul-betul ada, sampai hadis dan Quran memerincinya. Tidak ada agama yang memerinci keadaan hari akhir seperti Al-Quran. Nah, ini menambah keimanan kita terhadap kebenaran adanya hari kebangkitan dan segala proses hari akhir. Kemudian disebutkan tanpa tanda, rata sepenuhnya, tidak ada bangunan, tidak ada gunung, tidak ada lembah atau penanda bagi siapa. Jadi semuanya berada di satu tempat. Bagaimana keadaan manusia pada tempat itu? Ini keadaan tempatnya. Bagaimana keadaan manusianya? 3 cara manusia digiring menuju mahsyar. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi serta Quran surat Al-Isra ayat 97, ada yang berkendaraan rukbanan. Orang-orang yang bertakwa dan dimuliakan oleh Allah itu menuju pada mahsyar itu berkendaraan. Ya. Ada yang berjalan kaki, musyatan, dari kata-kata masya yamshi. Keadaan mayoritas manusia pada hari kebangkitan jalan kaki. Nah, yang lebih menyedihkan yang ketiga, ala wujuhihim, diseret di atas wajahnya, berjalan di atas wajah dalam keadaan buta, bisu dan tuli menuju jahanam. Jadi semuanya baik yang ke surga maupun yang ke neraka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika ditanya bagaimana manusia berjalan di atas wajahnya, Nabi
Nabi SAW menjawab, sesungguhnya zat yang mampu menjadikan mereka berjalan di atas kaki mereka tentu mampu menjadikan mereka berjalan di atas wajah mereka. Ini kecerdasan Nabi menjawab ya. Jika Nabi tidak tahu substansi cara bagaimana ya Allah membuat mereka berjalan di atas wajahnya, Nabi langsung mengatakan, zat yang mampu membuat manusia jalan di atas kakinya pasti mampu membuat manusia jalan di atas wajahnya. Jadi Nabi tidak bisa menggambarkan seperti apa jalan menggunakan wajah. Ya, apakah orang yang seperti orang olahraga terus kakinya jalan gitu. Allahu a'lam. Intinya itu menggambarkan keburukan mereka, nasib mereka di akhirat. Berkendaraan dengan berjalan kaki dan tentu secara kemuliaan berbeda. Yang berkendaraan ini sangat mulia jika tidak berucap. Bukan berarti yang berkendaraan wanita olahraga jalan kaki waktu di dunia enggak. Ini kemuliaan mereka atas ketakwaan. Kemudian dalam keadaan seperti apa manusia itu nanti kembali kepada fitrahnya, kembali kepada asal penciptaan ketika lahir itu telanjang. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, demikianlah kami akan mengulangi. Kama bada'na awwala marrah. Pertama, hufatan, tanpa alas kaki. Jadi bibir biasa pakai sepatu, pakai sandal, itu tidak akan memakainya di padang mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki. Kemudian uratan, yaitu dalam keadaan telanjang, baik laki maupun perempuan. Nah ini pertanyaan menarik dari Ibu Aisyah. Wahai Rasulullah, nanti kan di padang mahsyar itu orang-orang telanjang, apa nggak saling melihat aurat? Apa jawaban Rasulullah? Keadaan hari itu sangat berat bagi masing-masing sehingga tidak peduli lagi keadaan orang lain. Jadi nggak sempat untuk melihat aurat orang lain walaupun dalam keadaan telanjang semua. Saking beratnya keadaan pada hari di padang mahsyar. Kemudian dalam keadaan burlan, belum dihitan, kembali seutuhnya pada wujud ciptaan yang paling awal. Tidak dihitan, walaupun sudah dihitan di dunia, nanti dalam keadaan tidak terhitan ketika berada di padang mahsyar. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keadaan manusia dari sisi keringatnya. Dalam hadis riwayat Muslim, matahari itu didekatkan kira-kira jaraknya 1 mil dari kepala manusia. 1 mil itu kalau dijadikan kilo berapa? Kilometer. Tidak sampai 2 kilo. Antara 1,6 sampai 1,7. Berarti dari sini kemana dulu? Ke itu ya, ke pasar Limbi. Sampai nggak 1 kilo lebih. Jadi kira-kira matahari di situ, kita di sini. Maka keadaan mereka ada yang mencapai keringatnya itu, ada yang mencapai kedua mata kaki. Kemudian ada yang mencapai kedua lututnya. Ada yang mencapai pinggang. Ada yang mencapai hingga ke mulutnya, tenggelam dalam keringat sendiri. Mungkin kita berpikir kan mereka terkumpul di dalam satu tempat ya, kok nggak tenggelam semuanya? Mestinya kan tenggelam semua ya dalam logika kita. Ya kan kalau airnya sama rata, berarti tenggelam semua sampai mulutnya. Ya. Kok bisa ada yang setinggi mata kaki, ada yang tinggi lutut? Itulah kekuasaan Allah. Ya. Kalau kita masuk laut atau masuk sungai, kan rata airnya, baik di orang baik maupun di orang buruk. Ya, kalau memang airnya dangkal ya dangkal semua. Tapi kalau airnya cukup dalam ya tenggelam semua. Nah, oleh
keringatnya yang sampai mata kakinya saja, sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai mulutnya. Itu semua berdasarkan amal-amal mereka ketika hidup di dunia. Jadi level keringat setiap manusia bergantung mutlak pada kadar amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Kalau di dunia kita nggak pernah keringatnya sampai mata kaki. Nah, bagaimana durasi ibadah mahsyar? Dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij. Jadi sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi berbeda hari ini. Tapi ada penjelasan menarik. Hari tersebut terasa sangat berat dan lambat bagi orang-orang kafir. Namun Allah memberikan kemudahan dan keringanan waktu yang luar biasa bagi hamba-hambanya yang beriman. Intinya bagi orang kafir itu seperti 50.000 tahun. Saking beratnya keadaan mereka. Tapi bagi orang beriman seperti sebentar saja. Nah, ini yang menjadi hadis yang populer tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari di mana tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Yang pertama adanya pemimpin yang adil, imamun adil. Di semua level kepemimpinan, dari yang paling tinggi di suatu negara, misalnya raja atau presiden, sampai ke yang bawahnya, kepemimpinan dalam rumah tangga. Mengingat Allah saat sendiri hingga berlinang air mata. Di dalam kesendirian biasanya yang memungkinkan itu saat sepertiga malam akhir, dengan merenungi seluruh perjalanan hidupnya, bagaimana Allah memberikan dia nikmat. Ini termasuk yang mendapatkan perlindungan pada hari itu. Kemudian sedekah yang tersembunyi, sedekah yang diam-diam. Dikatakan sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Secara umum, infak yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu ada dua, ya. Boleh terang-terangan untuk menjadi contoh bagi yang lain, bukan untuk riya. Boleh juga sembunyi-sembunyi, diam-diam, dalam rangka menjaga hati lebih ikhlas lagi. Nah, yang mendapat perlindungan itu yang punya infak rahasia. Kita semua, ibu-ibu semua harus punya infak rahasia. Ya, hanya diketahui oleh Allah dan kita yang mengeluarkan infak. Di samping kita juga punya infak terang-terang. Misalnya iuran ranting. Ini sudah masuk EKTAM, sudah punya EKTAM. Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti ketua ranting mengusahakan gampang, tinggal download masak. Jadi di Play Store itu ada masak. Ya. Di situ nanti bisa membuat EKTAM. Ya. Atau ini belum ada yang belum punya EKTAM? Ada. Nah, dibuatkan yang gampang. Dibuatkan yang gampang. Nanti di tingkat ranting itu ada agen dan verifikator yang membuatkan nanti agen. Di sini ada PLM Jatimulyo. Enggak ada. Yang ada PLM Jatimulyo. PLM apa yang ada yang dekat sini? Di tempatnya Ustadz Pak RW itu siapa? Sudija. Ada PLM-nya enggak? Enggak ada juga. Oh, berarti kalah. Bapak Muhammadiyah kalah. Belum. Jadi misalkan kalau nggak ada di tingkat desa atau kelurahan, ke tingkat kecamatan, ke tingkat kecamatan. Kalau tidak salah siapa itu yang usaha kambing, Pak siapa?
mau nyanyi itu ketuanya bisa kami minta di KTAN. Kemudian yang berikutnya menolak maksiat karena takut kepada Allah. Jadi secara tegasnya diajak bermaksiat oleh seorang wanita dan dia menolaknya. Yang berikutnya, dua orang yang saling mencintai bertemu dan berpisah karena Allah. Persahabatan yang mendatangkan keberkahan bagi keduanya. Kemudian orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, suka datang ke masjid baik untuk sholat jamaah, untuk taklim dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan masjid. Tapi utamanya adalah sholat berjamaah. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi sejak mudanya sudah ngaji, sudah hafal Quran, sudah suka ke masjid, ya. Karena waktu muda itu sangat rentan untuk ke kafe, perbuatan-perbuatan yang negatif lah. Nah, kita berusaha untuk berada di minimal salah satu dari yang ada. Apakah itu infak rahasia, apakah itu yang hatinya terpaut dengan masjid dan lain sebagainya. Nah, inilah 7 golongan yang nantinya di padang mahsyar akan mendapatkan perlindungan Allah. Jadi matahari tidak terasa panas bagi mereka walaupun jaraknya hanya 1 mil saja. Kemudian siapa saja yang dikumpulkan, yaitu ada manusia, ada jin, ada hewan-hewan dan burung-burung. Jadi semuanya dikumpulkan oleh Allah. Seluruh hak akan dikembalikan, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan dibalas terhadap kambing bertanduk yang menanduknya. Jadi seringkali kambing bertanduk karena dia bangga dengan tanduknya menyerang kambing yang tidak bertanduk, itu akan dikisos, akan dibalas. Harimau menyerang gajah, itu juga kalau gajahnya luka dan mati, ya akan dikisos. Binatang aja seperti itu, apalagi manusia. Tetapi binatang akhirnya itu nanti menjadi debu. Allah berfirman, jadilah kalian tanah atau debu. Melihat keadilan ini, orang kafir berseru putus asa, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku adalah tanah saja, tidak usah jadi manusia. Karena dia melihat balasan-balasan pada hari kiamat yang sangat berat. Ini di ujung surat An-Naba, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Jadi melihat hewan-hewan dijadikan oleh Allah debu semua. Setelah kisos pada antar mereka, ya. Maka orang-orang kafir itu karena melihat beratnya akan yang diterima sebagai balasan atas keburukan mereka, kekafiran mereka, mereka berangan-angan menjadi apa? Jadi debu aja. Kenapa kalau jadi debu ya nggak menerima azab? Ya, tidak lagi menerima azab. Kalaupun diazab, ya dalam keadaan jadi debu, gimana diazab? Yang merasakan azab itu kan jin dan manusia. Nah, sedangkan kalau debu ya tidak ada azab. Sehingga mereka ingin ya berangan-angan sekiranya mereka jadi debu aja. Karena sudah jadi manusia, terlanjur melakukan keburukan, pasti akan dibalas. Sehingga kita sering mendengar imam membaca akhir surat An-Naba dalam juz amma yang tasa'alun itu dengan bacaan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Harapan terakhir yaitu manusia yang berada di padang mahsyar itu akan mengusulkan kepada nabi-nabi yang mulia yang pernah Allah utus itu untuk segera dilakukan pengadilan Tuhan.
Karena saking beratnya kehidupan di padang mahsyar. Mereka datang pada Nabi Adam, mereka datang pada Nabi Nuh, mereka datang pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa, sampai pada Nabi Isa. Tidak ada yang berani merekom untuk memohon kepada Allah supaya disegerakan pengadilan Tuhan. Karena mereka menunggu lama. Bayangkan 50.000 tahun. Tapi bagi orang beriman itu tidak terasa seperti 50.000 tahun. Bagi orang kafir itu terasa sangat lama. Sehingga mereka mencari seseorang yang dimuliakan untuk memohon agar disegerakan pengadilan, disegerakan hisab, disegerakan mizan. Apa alasan Nabi Adam kok tidak berani untuk merekom atau meminta pada Allah agar segera? Nabi Adam beralasan, dulu saya melanggar larangan. Apa yang dilanggar oleh Nabi Adam? Mendekati pohon, ya, mendekati pohon yang oleh iblis dinamakan pohon huldi. Allah tidak menyebut nama, wala taqraba hadhihi sajarah. Cuman jangan dekati pohon ini, tidak ada namanya. Tapi oleh iblis dalam rangka proses menggoda Adam supaya mau dekat, supaya mau makan buah itu, iblis mengatakan sebagaimana difirmankan Allah, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Dan mau nggak aku tunjukkan ada pohon namanya pohon khuldi, pohon keabadian. Kalau makan buah dari pohon ini akan memiliki kekuasaan yang tidak pernah punah. Nah, jadi ada aja. Tapi Adam tidak mudah tergoda. Bukan sekali digoda langsung mau makan. Dia ingat larangan Allah. Oh, saya nggak boleh dekat satu pohon ini. Tapi sampai iblis bersumpah, wa qasamahuma, dan iblis bersumpah bahwa ini benar. Buah dari pohon ini benar. Kalau inti makan, inti akan tenang di sini dan selama-lamanya. Kan inti diciptakan untuk tujuan hidup di bumi. Namanya bersumpah, manusia pertama itu percaya aja. Karena dia bersumpah, namanya orang bersumpah kan menunjukkan apa yang dia ucapkan itu betul-betul benar, ya. Maka tergodalah keduanya sehingga mereka memakan, dan apa yang terjadi? Tanggal seluruh pakaiannya dan mereka menutup pakaian badannya itu dengan daun-daun yang ada di surga. Secara naluri kemanusiaan, orang yang melakukan kesalahan itu mestinya malu. Itu kan simbol menutup badannya dengan daun-daun yang ada di surga, itu kan simbol malu, ya. Nah, yang lebih bahaya kalau sudah tidak ada malu, ya. Tidak sadar bahwa itu kesalahan, tidak sadar bahwa itu dosa. Nah, itu yang lepas dari manusia. Nah, kita harus berusaha untuk punya malu, karena Nabi menyebutkan al-haya'u minal iman. Punya rasa malu itu ternyata indikator keimanan. Berarti kalau tidak punya rasa malu, tidak punya indikator keimanan. Nabi Nuh, kenapa Nabi Nuh tidak menerima permintaan untuk merekom segera dilakukannya hisab? Nabi Nuh mengatakan, saya pernah berdoa agar semua orang kafir ini dimatikan aja. Ya, dalam surat Nuh itu kan ada doanya Nabi Nuh agar semua orang kafir itu dimatikan, dan dikabulkan oleh Allah dengan banjir besar. Nabi Ibrahim, apa alasan Nabi Ibrahim tidak berani menerima rekom untuk untuk segera diadakan pengadilan? Kata Nabi Ibrahim, saya ini pernah bohong 3 kali. Padahal bohong Nabi Ibrahim itu untuk kebaikan. Bohong pertama, pernah Nabi Ibrahim itu diajak ke kuil untuk menyembah berhala. Bahkan ayah
cuma untuk menghindar supaya tidak ikut menyembah berhala. Kan bagus itu bohongnya, bagus nggak? Ibu-ibu diajak ke diskotik misalnya, terus ibu-ibu bilang saya sakit, bohong nggak? Padahal nggak sakit sebenarnya. Tapi dalam rangka menghindari ajakan tadi, baik-baik saja nggak? Ya baik-baik saja. Nah, Nabi Ibrahim merasa itu salah. Yang kedua, beliau berbohong ketika ditanya oleh Raja Namrud, siapa yang menghancurkan patung-patung itu? Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan patung yang paling besar. Betul atau tidak? Kira-kira yang menghancurkan itu patung yang paling besar. Padahal yang menghancurkan siapa? Nabi Ibrahim sendiri. Bohong lagi. Tapi maksudnya supaya dakwah tersampaikan bahwa patung-patung itu gak bisa berbuat apa-apa. Menghancurkan yang kecil-kecilnya itu gak bisa. Nah, jadi berdakwahnya pakai otak juga, pakai logika. Kemudian kebohongan yang ketiga, ketika beliau ke Mesir, itu ada seorang raja punya penyakit aneh, bukan penyakit fisik ya. Setiap ada istri orang lain yang dia inginkan harus jadi miliknya. Tapi kalau bukan istrinya, misalnya adiknya atau kakaknya, tidak mau. Ya. Pokoknya istri orang dia ingin ambil. Maka Nabi Ibrahim dibawa dengan Sarah, karena Sarah ini cantik ya. Ditanyalah Nabi Ibrahim, siapa itu wanita di samping? Nabi Ibrahim tidak jawab istri, tapi Nabi Ibrahim jawab, hiya ukhti fillah. Dia ini adalah saudari saya, ukhti fiddin, saudari saya seagama. Karena dalam Islam menikah itu harus seagama. Jadi istri itu sebenarnya juga saudara seagama. Tapi karena sudah sangat tertariknya raja ini kepada Sarah, ya ditangkap juga Sarah, mau dijadikan istrinya, tapi Allah menyelamatkan. Itulah 3 kebohongan Nabi Ibrahim yang membuat beliau tidak berani menjadi pemberi syafaat untuk merekom disegerakannya pengadilan Tuhan. Kalau kita semua berapa kali bohong? Dan apakah bohongnya untuk bohong atau bohong untuk kebaikan? Disinilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Kemudian Nabi Musa, kenapa Nabi Musa tidak bisa memberikan rekom atau tidak berani memberikan rekom? Alasannya, saya pernah membunuh seseorang. Jadi masa remajanya sebelum jadi nabi, masih menjadi anak angkat Firaun, ketika di suatu tempat di Mesir itu ada perkelahian antara seorang Bani Israel dengan bangsawan Mesir. Nah, pemuda Musa ini belum jadi nabi waktu itu, membela Bani Israel dengan menonjok bangsawan Mesir itu, sekali tonjok mati. Sehingga pengadilan Mesir menjadikan Musa sebagai DPO, daftar pencarian orang, karena dia telah membunuh. Tapi dia disampaikan oleh seseorang beriman, ini orang-orang sedang bermusyawarah untuk membunuhnya. Hanya dari Musa lari ke negeri Madian. Di sana dia ketemu dengan istrinya, bekerja di sana selama 10 tahun, baru kembali ke Mesir, dan di tengah perjalanan diangkat sebagai nabi. Nah, jadi cuma karena membunuh waktu itu nggak sengaja membunuh, cuma ingin membela temannya dari kalangan Bani Israel. Ternyata sekali tonjok mati. Ini menunjukkan fisik Nabi Musa itu sangat kuat. Sekali smackdown langsung mati. Nabi Isa juga demikian ya. Nabi Isa lahirnya menuju tergilah kepada Nabi Muhammad. Nah, ini yang disebut dengan syafaat kubronya Nabi Muhammad, untuk segera dilakukan pengadilan Tuhan ya. Jadi Nabi Muhammad memohon pada Allah, berdoa pada Allah. Nah, itulah kemampuan beliau merekom itu disebut dalam surat Al-Isra sebagai maqam mahmud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba'ataka maqam mahmud. Nah, maqam mahmud itu salah satunya beliau bisa memberikan rekom syafaat
untuk disegerakannya pengadilan Tuhan. Sementara senior-senior beliau, nabi-nabi sebelumnya, nabi yang populer dengan ulul azmi, tidak berani untuk menyatakan diri memohon disegerakannya pengadilan Tuhan. Seluruh Rasul ulul azmi menolak dan berkata, nafsi nafsi, diriku diriku. Dia nggak bisa memberikan syafaat. Pergilah kepada selainku, pergi pada Nuh, pergi pada Ibrahim, pergi pada Musa, pergi pada Isa, dan akhirnya Isa menuju Nabi Muhammad. Nabi kemudian bersujud di bawah arsy dan diberi ilham ujian baru. Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah niscaya engkau diberi, berilah syafaat, niscaya syafaatmu diterima. Artinya apapun yang Nabi minta pada saat itu akan dikabulkan oleh Allah. Nabi meminta agar disegerakan pengadilan Tuhan, dan akhirnya Allah mengabulkan permohonan Nabi Muhammad. Nah, kemudian hisab, nanti kita akan membahas hisab secara khusus ya. Tapi itulah inti pada mahsyar, ada hisab juga, ada mizan. Nah, kesimpulannya, sungguh kami telah memberimu Al-Kautsar. Nah, di padang mahsyar itu nanti ada namanya telaga Al-Kautsar. Luas dan dimensinya berdasarkan hadis sebuah perjalanan 1 bulan. Jadi panjangnya sungai Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar itu perjalanan kaki 1 bulan. Kalau ibu-ibu ke Banyuwangi bisa sampai 1 bulan atau cukup seminggu jalan kaki? Ya, sepanjang itulah kira-kira ya. Kemudian warna dan aromanya lebih putih daripada susu, lebih harum daripada minyak kasturi. Ini gambaran telaga Al-Kautsar dalam hadis. Kemudian wadah minumnya, gelas-gelasnya bersinar sebanyak bintang-bintang di langit jumlahnya. Jadi umat Nabi Muhammad itu diizinkan untuk minum. Barang siapa yang berhasil meminum darinya, ia tidak akan pernah merasa haus selamanya. Jadi sekali minum langsung tidak pernah dahaga lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, nanti bersamaan setelah hisab selesai, mizan selesai, akan melewati sirat, namanya sirat al-mustaqim. Nah, ada hal penting yang perlu disampaikan tentang mitos-mitos tentang akhirat. 70 orang tanpa hisab, nabi dan syuhada tidak melewati mahsyar. Yang benar, tidak ada dalil tegas. Pengumpulan adalah prinsip universal. Jadi semuanya dikumpulkan termasuk nabi ya. Dan yang masuk surga 70.000 orang tanpa hisab itu juga akan melalui mahsyar. Kemudian usia seluruh manusia dipukul rata 33 tahun sejak berada di masa. Yang benar, usia 33 tahun adalah ketetapan pasti untuk penghuni surga kelak, bukan otomatis kondisi saat pertama dibangkitkan. Ini perbedaan pendapat para ulama, apakah usia mereka saat dibangkitkan 30-an itu atau nanti keadaan di surga. Berarti kalau keadaan di surga akan berubah. Kalau misalnya bukan 33 tahun. Kalau misalnya ada seorang wafat usia 80 tahun akan dibangkitkan seperti itu misalnya. Nanti akan berubah menjadi saat masuk surga. Jadi di sini berbeda pendapat para ulama bahwa berubah itu sejak dibangkitkan. Ada yang mengatakan bukan saat dibangkitkan, tapi itu keterangan saat masuk surga nanti. Makanya Nabi ketika ditanya oleh nenek-nenek, apakah saya masuk surga? Kata Nabi apa? Tidak ada nenek-nenek di surga. Nah, kan nenek-nenek itu sedih. Ya. Nabi maksudnya beliau bahwa neneknya akan berubah menjadi muda usia 30-an tahun. Jadi yang masuk surga itu usia 30-an. Akhirnya gembira lagi. Ya. Ternyata nenek-nenek tidak bisa masuk surga. Karena di sini kebanyakan nenek-nenek juga. Semua. Baik. Kemudian amal baik pasti ditimbang di sisi kanan, amal buruk di sisi kiri.
Tidak ada hadis sahih yang sesederhana itu menetapkan posisi fisik kanan dan kiri pada al-mizan. Yang pasti ia adalah timbangan gani. Jadi mizan itu timbangan gani. Sirat itu setajam pedang dan lebih gelap dari malam. Redaksi ini sangat populer, namun sanadnya perlu kehati-hatian ekstra. Yang dijamin mutlak sahih, sirat berada di atas jahannam. Nah, kita tidak perlu menegaskan bentuk sirat seperti apa. Ada yang mengatakan 7 belahan rambut. Ya. Jadi sulit sekali melewatinya. Intinya yang umum yang benar bahwa sirat itu berada di atas neraka. Jadi kalau orang nggak bisa lewat, dia akan masuk neraka. Tapi lewatnya itu bergantung amal. Terakhir, ibu-ibu, bekal utama kita menghadapi hari kebangkitan dan berkumpul di padang mahsyar, mengingat ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang muram, maka tauhid yang lurus dan iman amal soleh. Jadi hindari berbagai bentuk kesyirikan. Taubat dan istighfar tanpa henti, keadilan dan menjaga ketat hak sesama manusia, keikhlasan mutlak dan menjauhi riya dalam beramal. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah, dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pasca 5, tapi gak apa-apa kalau ada pertanyaan. Apakah ibu mau pulang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, mau tanya tadi yang 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah itu, salah satunya adalah orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Gitu. Terus misalkan bertemu dan berpisah karena Allah, salah satunya itu sudah meninggal dunia dan dia menikah lagi, itu apakah nanti juga mendapatkan naungan? Itu tidak terbatas pada suami istri. Ya, tidak terbatas pada suami istri. Suami istri bisa masuk, ya, selama dia melakukan kebersamaan itu karena Allah, kemudian dipisahkan oleh sesuatu karena Allah, mungkin sahabatnya pindah ke daerah lain, ya, berpisah, ya. Selama persahabatan itu atau berkumpulnya dua orang itu dalam keadaan mentaati Allah, karena Allah, persahabatannya bukan karena dia kaya, kemudian menemani, bukan karena dia punya kedudukan, dia dapat ini itu dan seterusnya. Selama dia melakukan itu karena Allah, baik suami istri maupun persahabatan sesama perempuan, ya, misalnya, maka itu juga termasuk dalam kategori satu golongan. Jadi tidak terbatas maknanya pada suami. Bagaimana dengan istri atau suami yang menikah beberapa kali? Ya, lihat kualitas pernikahannya antara seseorang itu. Kalau kualitas pernikahannya lebih baik dengan A, ya maka mungkin dia akan dipertemukan dengan si A dibanding dengan si B. Ya, misalnya sebagai suami pertama atau suami kedua, atau istri pertama atau istri kedua. Tapi kalau seluruhnya dilakukan karena Allah, ya bisa saja kita serahkan kepada Allah siapa nanti yang bersama dengan kita. Jadi ini pembahasan yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Nanti kalau yang menikah lebih dari sekali, kira-kira istrinya yang mana yang bersama kita. Ya. Yang penting dalam surga itu tidak ada kecemburuan lagi, karena semuanya mendapat nikmat yang setara. Tapi sudah tentu bidadari itu dibawa oleh sang istri, ya. Jadi istri lebih diutamakan oleh Allah daripada bidadari, karena dia manusia yang melewati perjalanan hidup dan berbagai ujian dari sisi Allah, dan dia mendapatkan keselamatan dengan amal usaha yang dia lakukan. Saya kira lagi. Cukup ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Intinya apa? Bahwa ini harus kita yakini kebenaran pada masa dengan segala detailnya, baik
luasnya agama Islam, betapa sempurnanya agama Islam. Kalau agama lain tidak menjelaskan detail setelah kematian itu seperti apa, pokoknya kembali ke nirwana gitu aja ya, di mana nirwananya dan seterusnya ya. Mereka tidak sedetail ya. Karena kitab suci itu adalah kitab suci yang dikarang oleh orang yang mungkin memiliki kebijakan ya, memiliki kebijaksanaan sehingga dia berpikir kemudian membuat sesuatu. Karena Allah tidak menurunkannya. Yang Allah turunkan Taurat, Zabur, Injil dan Quran, dan yang diimani saat ini karena tidak ada perubahan dalam kitab itu adalah Al-Quran. Sedangkan penyimpangan dan perubahan terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Artinya kitab sebelum Al-Quran itu kita imani secara global bahwa pernah ada Allah turunkan, dan sedangkan kitab Al-Quran kita pelajari, kita tadaburi, kita amalkan. Itu keimanannya. Kalau yang lalu gak usah dipelajari. Tapi kalau yang punya kemampuan membanding-bandingkan seperti Dr. Zakir Naik gak apa-apa, karena beliau tahu persis tentang Injil, mengalahkan pendeta-pendeta yang ada. Saya kira itu, ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.